14 ayat 1 ya. Iya. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga padaku. Nah, ketika saya membaca ayat itu, saya tanya sama Anda, karena itu kitab suci Anda, Pak, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Karena saya tidak bisa menafsirkan, karena bukan kitab suci saya, itu kitab suci Anda. Saya tanya sama Anda, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Saya tanya sama Anda sebagai pemilik kitab, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada 2. Ada 2. Oke, yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Iya. Tuhan adalah Allah. Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kepadaku itu adalah Yesus. Iya. Berarti kalau Allah Tuhan, ku itu yang merujuk kepada Yesus Tuhan atau bukan? Pasti Anda bilang Tuhan juga. Nah, itu disitulah letak kesalahan. Padahal di dalam Yohanes 14 nomor 2, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus percaya kepada Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus terus percaya kepada kamu sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar kaulah yang telah mengutus aku. Jikalau kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Yesus dalam Yohanes 17:3. Coba Anda baca Yohanes 17:3. Coba baca. Yohanes 17:3. Iya. Saya juga sambil belajar ya Bang. Siapa? Kita sama-sama belajar, Pak. Kita sama-sama belajar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau di dalam Islam, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Barang siapa yang mengatakan Tuhan bukan tiga dalam satu adalah tiga adalah satu, bukan satu-satunya Tuhan, maka jangan dia bersedih hati ketika meninggal. Seraya bergembiralah memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Makanya di dalam Yohanes 17:3 itu, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu adalah surga. Coba saya tanya sebagai Anda, sebagai penganut kitab itu, untuk mendapatkan hidup yang kekal yaitu kerajaan surga menurut Yohanes 17:3, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal sesungguhnya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kan satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Begini, yang telah Engkau utus. Oke. Inilah hidup yang kekal itu. Berarti dalam arti Bagaimana? Coba silakan. Yesus adalah utusan Allah, gitu kan? Ya, sabar. Yesus adalah utusan Allah, betul? Iya.
Oke, sekarang kita tanya kepada Yesus. Yesus, Allah itu siapa? Buka Lukas 4 nomor 8, Pak. Kita tanya sama Yesus langsung, Allah itu siapa? Siapa Allah itu? Coba buka Lukas 4 nomor 8. Jawabannya di situ. Lukas 4, berapa Pak? Ayat 8. Lukas 4, ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Tetapi Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kamu harus berbakti. Menurut Yesus, Allah itu Tuhan, kan? Ya, Betul? Sekarang kita tanya kepada Yesus. Yesus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku, Tuhan dan Tuhan kamu juga? Yesus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan kita berdua? Coba kita tanya sama Yesus. Kalau kita tanya sama pendeta pasti mutar-mutar. Kita tanya sendiri sama Yesus. Yesus, Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga. Apa kata Yesus dalam Yohanes 20:17? Coba baca. Yohanes 20:17. Yohanes 20, ayat 17. Ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jangan dulu kau memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Timbul pertanyaan, apakah setelah Anda membaca ayat dari tadi, Anda sudah percaya bahwa Yesus punya Tuhan? Yesus Anda punya akan Tuhan. bingung karena Yesus punya Tuhan. Bahkan kalau saya kasih, Pak, kalau status kita ini hamba atau tidak? Kita hamba atau tidak? Yesus adalah Tuhan, kita adalah hamba. Oke. Kalau kita hamba, berarti seorang hamba itu punya Tuhan, betul? Ya, kita hamba dan Yesus adalah Tuhan. Oke, baik. Yesus, status saya sama Bapak ini adalah hamba. Status kita berdua ini adalah hamba, benar tidak? Benar? Nah, ketika kita hamba berarti kita punya Tuhan. Betul? Betul tidak? Betul. Oke. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, bagaimana tanggapan Anda di Kisah Para Rasul 4:27? Anda baca dan Anda pikirkan sendiri. Saya tidak mau menafsirkan kitab orang. Saya hanya suruh Anda baca karena kita sama-sama belajar. Kisah Para Rasul 4:27. Kisah Para Rasul 4 ayat 27. sebab sesungguhnya di kota ini Herodes dan Pontius Pilate bersama bangsa-bangsa lain, bangsa Israel berkumpul melawan hambamu yang kudus, Yesus